Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sa'imi fi sahri Ramadan. Al-hadis. Marhaban ya sahru Ramadan, marhaban sahral ibadah, marhaban sahras sa'adah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita tahun ini dengan bulan Ramadan. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara ibadah, selain mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang kita harap dari ibadah kita adalah bisa memasuki surganya. Berbicara surga, mulai dari kalangan orang-orang yang taat, juga dari para pelaku maksiat, juga dari kalangan petani, pedagang, profesional, bahkan pejabat konglomerat bangsawan sekalipun, ketika ditanya, apakah Anda ingin memasuki surga? Maka jawabannya adalah iya. Namun pertanyaannya adalah, maukah surga menerima mereka? Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar atau suka membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka pahalanya 10. Bisa kita bayangkan di bulan Ramadan, di malam hari jika kita bertadarus, maka pahala yang bisa kita dapatkan bisa ratusan, ribuan. Luar biasa barokah dan keistimewaan Al-Quran. Bahkan Rasulullah pertegas di hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sungguh luar biasa prestasi dan predikat yang Allah berikan kepada para pejuang-pejuang Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Golongan yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Seperti yang kita ketahui, lisan dari daging empuk yang tidak bertulang, tapi bahayanya lebih tajam daripada pedang. Keluarga bisa berantakan, organisasi hancur, kawan jadi lawan, teman saudara jadi musuh, hanya gara-gara lidah yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah di momentum bulan Ramadan ini kita puasakan seluruh anggota tubuh kita, termasuk lidah kita. Berpuasa untuk tidak mencaci, berpuasa tidak memaki, berpuasa untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Paling tidak, kalau kita tidak bisa menghormati dan menghargai orang lain, marilah kita tidak menyakiti perasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik saja atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Golongan yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, seperti kepada fakir miskin, anak-anak yatim piatu, dan orang-orang yang terlantar.
Pada hakikatnya di dalam harta kita ada hak-hak mereka yang harus kita berikan. Ketika hak mereka kita berikan, maka akan menjadi ladang pahala bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, apabila kita memberikan makan atau minum walaupun hanya segelas air atau sebutir kurma kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu, momentum di bulan Ramadan, marilah kita jadikan sebuah tempat untuk berbagi kepada orang yang memang membutuhkan. Bukankah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, suatu saat nanti antara amalan yang satu dengan yang lain saling membanggakan diri, maka sedekah pun berkata, akulah amalan paling utama daripada kalian semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, golongan yang keempat adalah washaimi fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat dan diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintu bernama Ar-Rayyan, dan pintu Ar-Rayyan itu hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dan di sisi yang lain Rasulullah menjelaskan salah satu fadilah puasa adalah bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah bulan Ramadan ini jadikan tarbiyah kepada kita untuk mengamalkan 4 hal yang sudah diajarkan Rasulullah tersebut, supaya kita menjadi golongan yang selalu dirindukan oleh surga. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqomah mengamalkannya, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.